di sekitaran perbatasan Monian dan Agilda Trailand, itu ada sebuah kota. Bukan RDTO, beda. Ya sekitar daerah sinilah, kayak kota kecil gitulah. Wes sebut aja ini tuh kota apa ya? Itu aja lah, kota Valentine. Ben kayak RDR. Nah di kota itu hiduplah Clean. Nah dia ini tuh seorang sheriff di sana. Jadi sheriff ini tuh gampangannya kayak hansip gitulah. Kerjanya dia ini ya keliling ronda 24 jam buat ngejaga kedamaian di kota Valentine. Dan karena kegigihannya dalam menembak, dia ini berhasil buat ngejaga kota Valentine dari ancaman penjahat ataupun bandit yang nyerang kotanya. Anjay. Nah suatu ketika, di suatu malam, pas dia ini lagi keliling ronda kayak biasanya, tiba-tiba dia ini ngedenger kerusuhan dari sebuah bar. Ya akhirnya disamperin lah sama si Clean ini. Dan pas sampai di sana, ternyata bar itu lagi dirusuh sama sekelompok bandit penyusup. Pemilik dari bar itu di-kill sama para bandit itu. Nah, ngelihat hal itu, si Clean ini langsung nodongin senjatanya dan nyuruh para bandit ini buat nyerah. Tombol suren di pengaturan, dek. Nah, tapi para bandit ini malah ngejek si Clean ini. Ngemot-ngemot, recall. Nah, ngelihat hal itu, si Clean ini ngomong, sopan santun telah hilang. Dan dia ini langsung nembak salah satu bandit yang ada di sana buat ngasih peringatan. Aku butuh medkit. Panik gak? Ya ngelihat hal itu, para bandit yang lain ini langsung ngasih perlawanan ke si Clean ini. Dan terjadilah baku tembak antara si Clean sama para bandit ini. Wis tembak-tembakan. Aku cinta kamu. Nah cuman, karena kalah jumlah ya, itu ngebikin si Clean ini jadi kewalahan buat ngelawan mereka. Segitu doang dek. Tutor menang dek. Wis, aku baru aja mulai nih bos. Hah, emang lu mau apa dek? Lu cuma sendirian. Dak dek. Nih, ku panggilin dedek gemes gua. Lita. Hah? Apaan tuh? Lita adalah aplikasi buat nyari jasa temen mabar. Cewek, cowok, pro player, joki, semua ada di Lita. Halo AA Clean. Hai sayang. Lah, Jir, perasaan diceritanya gak gini, woi. Aduh, AA Clean kenapa? Kasian deh. Oh, gak apa-apa kok. Bantuin AA Clean ya buat ngelawan mereka ya. Ih, apa sih yang murah buat AA Clean? Dedek bisa aja. Bacot, dek. Serang mereka, woi. Rasakan ini. Jurus kapal yang direstui Mas Muntun. Dan akhirnya, berkat bantuan ayangnya, akhirnya si Clean ini pun berhasil buat nangkep dan ngebikin para bandit ini gak berdaya. Anjay. Makasih ya, Ai. Jadi gumus deh. Ih, AA Clean bisa aja deh. Aku bakal order kamu kok kalau aku lagi kesulitan. Siap, aku bakal ada buat kamu. Nah, buat kalian yang juga kesusahan dan pengen digendong di Land of Dawn, ya langsung aja install dan order Lita. Linknya ada di deskripsi dan pin komen. Anjay. Lita. Nah, setelah nangkep para bandit itu, keesokan harinya, si Clean ini langsung ngebawa para bandit itu ke tengah kota. Dan wis langsung diarak sama warga. Hoi, lepasin gua, woi. Mampus, bandit gak jelas, makan tuh ketangkep. Tutor menang, dek. Nah, di tengah amukan warga ini, tiba-tiba pentolan banditnya ini ngomong, "Heh, asal lu tahu ya, dek, nama gue Blendy. Gue keponakannya Waldo Ken. Bacot, dek, bacot. Ya, seketika para warga ini langsung terdiam pas habis ngedengerin omongannya si Blendy ini. Langsung pada keringat dingin semua. Ya, ternyata pentolan banditnya ini, si Blendy ini, dia ini sebenarnya itu keponakannya si Waldo Ken. Nah, si Waldo Ken ini, dia ini tuh kayak seorang yang punya kekuasaan tertinggi di Los Pecados, kota paling kriminal di Land of Dawn. Wes sembarang kalir kriminal itu ngumpul semua di sana. Wes bandit, maling, reseller narkoba, admin slot, wes sembarang kalir lah. Intinya kota haram dan kota yang paling berbahaya di seluruh Land of Dawn. Nah, kalau sampai si Waldo Ken ini tahu kalau keponakannya ini ditangkap di kota Valentine, bisa-bisa kotanya mereka ini bakal diserang dan diratain sama komplotannya si Waldo Ken ini. Ya, yang awalnya para warganya ini banyak bacot, ngecek-ngecek, langsung berubah jadi kayak, Bang Clean, kayaknya kita lepasin aja gak sih mereka? Ya gak sih guys? Ya gak sih? Ya. Nah tapi si Clean ini gak peduli sama omongannya si Blendy dan juga para warganya ini. Dia ini gak mau ngasihanin para penjahat. Dan si Clean ini pun langsung ngemasukin si Blendy sama bandit lainnya ini ke penjara. Lepaskan saya! Ya ngeliat hal itu warganya ini malah jadi panik dan mulai firasat gak enak.
Waduh, wis gak masuk, gak masuk. Dan bener, setelah 3 hari berlalu, tiba-tiba kotanya mereka ini dapat kiriman pesan dari Los Pecados. Ya, isi pesannya itu, si Waldoken ini minta mereka ini buat ngebebasin si Blendy sama anak buahnya. Nah, sebagai gantinya, mereka ini bakal ngasih uang kompensasi ke para warga Valentine ini. Ya, yang jelas-jelas ini uang haram deh sini. Uang hasil slot, hasil maling, wis haram pokoknya. Ya, mereka ini dikasih waktu 3 hari buat mutusin. Ya, ntar kalau mereka nggak nurut ya, ntar kotanya mereka ini bakal diratain sama komplotannya si Waldoken. Oh, wis para warganya ini langsung kayak wis panik gitulah. SpongeBob. SpongeBob, kau. Aku hanya. Ini bencana Bunda Monster. Ya, akhirnya mereka ini pun rapat gede-gedean sekampung. Wis, rapat paripurna. Nah, si Clint ini ngomong kalau dia ini nggak mau ngelepasin si Blendy. Dan dia ini juga ngajak warganya ini buat gak nyerah gitu aja. Dan ngasih perlawanan buat mempertahankan kota mereka. Ya, tujuannya ya biar mereka ini nggak diremehin dan dibully terus sama para bandit itu. Ayo guys, tatakai! Ayo kok! Ya tapi, kebanyakan dari warganya ini, mereka ini nolak ajakannya si Clint ini buat berjuang. Ya soalnya mereka ini takut, cupu, titiknya kecil. Mereka ini lebih milih buat ngalah, biar mereka ini gak kenapa-napa. Para warganya ini takut, kalau ntar semisal mereka ini ngelawan, hal itu malah bakal nyiptain masalah yang lebih gede ke depannya. Jadinya ya, mereka ini mending milih nurut aja ke para bandit itu. Ya lagian kan mereka ini juga dijanjiin uang kompensasi kalau mereka ini mau ngelepasin si Blendy. Ya meskipun uangnya uang haram. Ya akhirnya dibikinlah pemilu. Mereka ini voting, milih ngikutin si Clint buat ngasih perlawanan ke para bandit atau nyerah ke para bandit dan ngelepasin si Blendy. Dan wis, coplosan wis. Nah terus hasil dari pemilunya ini ya wis kelihatan lah ini suaranya siapa. Ya para warga ini nggak ada yang milih sarannya si Clint. Nah ngelihat hal itu, si Clint ini kayak ngamuk gitu ke warganya ini. Kalian percaya suara saya segitu? Loh guys, ayolah, masa kalian percaya sama omongan para kriminal itu? Gak masuk kalian guys, lawanlah. Ya para warganya ini sebenarnya itu juga udah gak seneng sih sama sifat keras kepalanya si Clint ini. Dan karena para warga ini udah menang suara ya, akhirnya mereka ini pun mutusin buat ngelepas paksa jabatan sheriffnya si Clint. Dan si Clint ini pun diusir dari kota. Dan 3 hari pun berlalu. Tiba-tiba segerombolan bandit ini datang ke kota Valentine buat nagih janji ke para warga yang ada di sana. Nah, para warga yang panik ini langsung cepet-cepet buat ngelepasin si Blendy sama komplotannya ini. Dan wes, ya mereka ini langsung pergi. Ya mereka ini nggak ngasih uang kompensasi kayak yang dijanjiin sebelumnya. Bang. Apa? Lah, nggak apa-apa kok bang. Kita mah ikhlas orangnya bang. Ya para warganya ini ya gak berani ngelawan. Mereka ini pura-pura ikhlas gitu. Nah mereka ini juga minta maaf ke para bandit ini gara-gara udah nangkep dan menjarain si Blendy. Para warganya ini berharap si Blendy ini mau ngemaafin dan ngelupain pengalaman buruknya di kota Valentine. Ampun bang, ampun bang, ampun bang. Nah tapi si Blendy ini enak aja, mending gue ratain aja kota kalian. Dan di saat itu juga si Blendy ini pun mimpin komplotan bandit itu buat ngejar kota Valentine. Oh, ibu. Dan wis diseranglah kotanya. Nah di sisi lain si Clint dari kejauhan ini ngeliat asap gede dari arah kotanya. Kan dibilangin juga apa? Ya tapi meski dia ini udah dikhianati dan diusir sama warganya sendiri, tapi dia ini nggak bakal mengkhianati kotanya sendiri. Dia ini bakal negakin keadilan apapun resikonya. Anjay, ada yang tegak tapi bukan keadilan. Dan akhirnya si Clint ini pun balik ke kota Valentine. Nah pas sampai di sana dia ini ngeliat kotanya dia ini udah hampir diratain sama para bandit. Nah terus warganya ini ngeliat si Clint ini dateng. Itu Mamang Clint. Ya warga kotanya nih ngeliat si Clint ini udah kayak sosok malaikat yang datang dari surga gitu yang bakal nolongin mereka. Dan dengan kevesengannya si Clint ini pun langsung cosplay jadi Arthur Morgan. Just get out of here while you still can. Dia ini langsung nge-solo semua bandit yang ada. Bulu hitam nih bos, senggol dong, anjay. Dan berkat perjuangannya si Clint ini, meski dia ini juga sedikit terluka ya, tapi dia ini berhasil buat ngalahin para bandit yang ada. Dan si Blendy ini
Ya, si Blendy ini kabur lari terbirit-birit. Dan kotanya ini pun jadi aman lagi. Anjay. Ya, hancur dikit gak ngaruh lah. Nah, para warganya ini langsung kayak muja-muja si Clint gitu. Bang, tutor bang. Nah, terus mereka ini juga minta maaf ke si Clint. Soalnya udah ngusir dia dari kota. Ya maaf, kilap ngap. Mereka ini juga minta ke si Clint ini buat jadi sheriff lagi di kotanya. Dan mereka ini berjanji kalau mereka ini bakal ikut berjuang bareng sama si Clint buat ngejaga kota Valentine. Nah, ngedenger hal itu, si Clint ini cuma kayak senyum tipis gitu dan gak ngomong apa-apa. Dan di malam harinya, pas warga yang lain ini tidur, si Clint ini minggat dari kotanya. Ya, dia ini nggak kabur sih. Si Clint ini OTW ke City of Sins, ke Los Pecados. Ya, dia ini bertekad buat nemuin dan ngalahin si Waldoken. Tujuannya ya buat ngehilangin semua kejahatan yang ada di Agelta Dryland, biar keadilan di Agelta Dryland ini bisa ditegakkan lagi. Anjay. Ya, soalnya dia ini juga tahu, meski dia gak pergi nyariin si Waldoken ini pasti bakal nyariin dia. Tamat. Underestimate Clint, or did I overestimate you? You useless trash. Aw, who made Pop so angry? You came just in time. There's an old friend who's been making a lot of trouble. Don't worry, I'll take care of it.